Baik, insya Allah kita mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Muhammad Muhammad wabarakatuh. Eh, kita lanjut ya ke review materi dari awal, insya Allah. Sambil terakhir bahas soal-soal ya. Baik, di unit 4 ya, kita mempelajari tentang mulai dari 4 properti isem ya. Jadi isem, eh, 4 propertinya ada isem, ini 3 jenis kata, isem, fi'il, harf ya. Isem itu yang paling banyak komponen dalam Al-Quran. Ya, fi'il itu kata kerja yang terikat dengan waktu dan pelaku. Dan harf itu kata yang tidak bisa berdiri sendiri kecuali ada kata setelahnya. Nah, isem itu yang selain daripada fi'il dan harf. Ya, paling banyak komponennya ya, mulai dari nama orang, nama tempat, nama benda, sifat, adverb, dan lain-lain. Nah, 4 propertinya, status, bilangan, gender, tipe. Nah, di unit keempat ini sudah dikenalkan dengan istilah Arabnya. Status itu i'rab, ya. Bilangan itu adad, adadun, ya. Gender itu jinsun, dan tipe itu qismun, ya. Ini sudah ada istilah Arabnya. Nah, 4 hal yang harus diketahui dari status, ya. Bentuknya, cirinya, ya, utuh atau ringkas, dan fleksibilitas ya. Bentuknya rofa, nasab, jar. Rofa itu pelaku, nasab keterangan, jar itu kata setelahnya atau merupakan ya sementara kata setelahnya ya. Atau bisa diketahui dari cirinya. Cirinya kalau tunggal un an in ya, muslimun musliman muslimin. Kalau dual ani aini aini, kalau yang jamak laki-laki una ina ina. Kalau yang perempuan tun tantin, tani taini taini, atun atin atin. Nah, ini ciri akhirannya. Bentuknya tadi sudah rofan asobjar, cirinya sudah. Kemudian nah, ini bentuk jamak taksir ya. Jamak taksir, tunggal dan dualnya mengikuti pola. Kalau dia laki-laki, berarti ikut tabel laki-laki. Kalau perempuan, ikut tabel perempuan. Misalkan kolamun ya. Kolamun bentuknya laki-laki. Kolamun, kolaman, kolamin, kolamani, kolama ini, kolam ini. Tapi karena dia jamak, jamak taksir tidak berakal, maka polanya menjadi aklam ya. Dan aklamun ketika rofa kembali ke pola tunggalnya. Aklamun, aklaman, aklamin. Nah, itu bentuk apa namanya rofa nasab jar ketika jamak. Kemudian nah, ini ada berapa ya? 3 jenis kata ya, ism fi'il harf tadi sudah dijelaskan ya. Ya, nah, utuh dan ringkas. Utuh dan ringkas ya, kalau utuh kehilangan suara n atau dalam bahasa Arab kehilangan tanwin atau nun ya. Jadi kalau muslimun menjadi muslimah, muslimu, muslimah, muslimi, muslimah, muslimah ini, muslim ini, muslimah ini menjadi muslimah ya, muslimah ini menjadi muslimai, nunnya hilang. Begitu juga muslimuna menjadi muslimu, muslimi, muslimi. Ya, begitu muslimatun ya, muslimatun, muslimata, muslimati, muslimata, muslimatai, muslimatai, muslimatu, muslimati, muslimati. Sama juga dengan kolamun, kolamun, kolaman, kolamin, jadi kolamu, kolama, kolami. Ya, hati-hati ketika dia menjadi eh, bentuk ringkas ya. Kalau bentuk utuhnya menjadi kolaman ya, ada alifnya karena fathah tanwin. Fathah tanwin kaidahnya pakai alif ya di belakangnya. Tapi kalau dia sudah hilang fathah tanwinnya menjadi kolama, biasa mimnya jadi ke bawah lagi. Nah, itu kaidah penulisan aja. Kolamu, kolamu, kolami, kolama, kolamai, kolamai, aklamu, aklama, aklami. Kemudian ada 4 alasan yang membuat isim tersebut dari utuh menjadi ringkas. Pertama, ya kalau dia sebagai mudhof ya. Misalkan rasulun. Kata rasulun ini aslinya utuh. Rasulun. Ini kan utuh defaultnya. Tapi kalau dia sebagai mudhof maka menjadi rasulun, menjadi ringkas. Gitu.
Jadi utuh bisa menjadi ringkas, salah satu sebabnya sebagai mudhof. Kedua, kalau ada panggilan munada, ya munada. Misalkan rojulun, rojulun. Ini aslinya begini isem itu. Tapi kalau diawali dengan ya rojulu, maka berubah menjadi ringkas. Ya. Kalau menjadi panggilan yang munada. Sebagai mudhof, sebagai panggilan yang munada, kemudian la absolut ya, la nafiatul lil jins. Dan insya Allah nanti di unit kelima ya. Nah, ini didetailkan ya tentang la nafiyah lil jins. La nafiyah lil jins itu kalau ada isem yang ringkas ya, diawali dengan la, lam alif seperti ini, diikuti dengan isem tapi bentuknya ringkas. Di la itu nanti banyak fungsinya ya, selain yang sudah kita pelajari la nahi ya atau la nafi itu terjadi pada fiil. Nah, kalau ini terjadi pada isem. Isemnya menjadi ringkas bentuknya. Jadi la ilah ini aslinya ilahun. Ilahun ini isem aslinya. Tapi kalau ada kata la ya menjadi ilah berubah nanti. Nanti kaidahnya ada istilahnya turn ya. Tunggal umum ringkas nasab. Nah, jadi ilahun berubah menjadi ilaha. Kenapa? Nanti ada kaidah la absolut atau la nafiatul lil jins. Tapi prinsipnya isim yang utuh ini bisa menjadi ringkas karena ada la absolut ya atau la nafiatul lil jins. Yang terakhir ya semi fleksibel ya ini sudah kita bahas ya. Semi fleksibel kaidahnya tidak boleh ada tanwin ya, tidak boleh ada tanwin sehingga menyebabkan dia menjadi ringkas ya. Jadi empat alasan mudhof ya munada, la absolut ya dan semi fleksibel. Nah, catatan pentingnya kalau berawalan alif lam itu tidak diperdulikan ya masalah utuh atau ringkasnya karena tidak berkaitan ya utuh dan ringkas dengan alif lam. Sedangkan berawalan alif lam tidak menyebabkan ringkas ya, hanya saja menghilangkan tanwin ya. Misalkan kata eh, muslimun ya ditambah dengan al. Jadi al muslimu itu bukan berarti menjadi ringkas, enggak. Tetapi cuman menghilangkan tanwin ya. Kenapa? Buktinya di mana? Buktinya di sini ya. Al muslimuna ya. Muslimuna ditambahin alif lam tetap al muslimuna, bukan al muslimu ya. Nah, jadi itu bukan menyebabkan alif lam menyebabkan menjadi ringkas enggak. Tetapi karena memang kaidah penulisan alif lam itu tidak mungkin bersatu dengan yang namanya tanwin. Itu kaidah penulisan Arab ya. Alif lam itu nggak boleh bersatu dengan tanwin. Jadi nggak mungkin al qalamun ya. Nah, itu nggak mungkin. Atau al apa namanya? Contoh yang lain misalkan al jabalun ya al jabalin nah, nggak mungkin. Pasti al jabali. Tanwin ya masalah tanwin. Jadi alif lam tidak menyebabkan jadi ringkas. Nah, kesimpulannya empat alasan utuh menjadi ringkas ya sebagai mudhof, munada, la nafiatul lil jins atau la absolut ya atau semi fleksibel. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua masalah fleksibilitas. Nah, ini bagian sini ya. Fleksibilitas ya. Tadi sudah eh, tiga bagian ya, tiga bentuk. Bentuknya rafa subjar, cirinya akhiran una ina ya atau kombinasinya ani aini atau una ina ina. Nah, kemudian utuh dan ringkas sudah kita bahas dan terakhir adalah fleksibilitas. Nah, ini yang menjadi poin penting ya. Fleksibilitas ya ada fleksibel, semi fleksibel, non fleksibel. Kalau fleksibel ini yang paling banyak dalam Al-Qur'an. Jadi tampilannya berbeda untuk setiap statusnya. Rafa nasab jarna berbeda semua dan bisa masuk dalam tabel muslimun dan muslimatun dan bisa dijadikan utuh atau ringkas. Nah, kalau non fleksibel istilahnya adalah kalau di sini munsorif atau mu'rob ya. Kalau istilah Arabnya non fleksibel itu ghairu mansur, munsorif ya atau mabni. Tampilannya selalu sama untuk setiap status ya. Jadi eh, karena non fleksibel ya tidak bisa berubah, nah, semuanya sama. Misalkan contohnya yang berakhiran alif atau alif maksuro ya Musa, dunia semuanya sama. Atau ism mausul. Ism mausul itu
kata tunjuk, kata sambung ya, alladzi, alladzina, nah itu semua sama. Kemudian isim isyarah juga sama hadza, hadhihi ya. Kecuali bilangan yang dual ya. Nanti bilangan dualnya tetap kaidahnya mirip seperti tabel muslimun. Alladzaini, alladzaini ya. Alladzani, alladzaini, alladzaini. Atau hadza, hadzani, hadzaini, hadzaini. Tapi kalau untuk tunggal dengan jamaknya sama nanti. Nah, ini kategori non fleksibel. Terakhir semi fleksibel ya, atau mamnu minas sorof ya. Kaidahnya sama seperti unit satu, tidak boleh ada tanwin, tidak boleh ada kasroh, ya. Dan juga tampilannya nanti jar dengan eh, nasabnya sama. Nah, semi fleksibel ini menjadi fleksibel ya. Jadi semi fleksibel bisa jadi fleksibel jika berawalan alif lam. Yang kedua jika sebagai mudhof ya. Yang ketiga tiga huruf tangannya sukun. Nah, ini ya, contohnya semi fleksibel dengan ciri tidak boleh ada tanwin. Wa biyaun wa salawatun wa masajidu. Nah, kalau yang sebelumnya pakai un ya. Wa biyaun wa salawatun pakai tanwin. Wa masajidu bukan wa masajidun. Kenapa? Karena dia semi fleksibel. Nah, jadi fleksibel dengan cirinya kasroh karena berawalan dengan alif lam. Contohnya wa antum akifuna fil masajid. Ya, pakai alif lam ya, dia menjadi fleksibel ya. Meskipun dia tidak pakai tanwin ya. Kemudian semi fleksibel dengan ciri tidak ada tanwin ya, amwalahum syuraka, dan fleksibel dengan ciri cirinya kasrah dan dia sebagai mudhof. Kul hal min syurakaikum ya, syurakai ya karena ada min sebelumnya dan syurakai menjadi mudhof ya dari syurakaikum. Nah, maka ya, dia menjadi fleksibel dengan ciri kasrah. Nah, ini contoh yang lain ya. Ya, fleksibel tiga huruf tangannya sukun. Contohnya Nabi Nuh, ya Nabi Hud, Nabi apalagi Nuh, Hud, Lut ya. Nah, itu contoh nama Nabi yang dianggap fleksibel ya. Kemudian fleksibel dengan ciri berawal alif lam. Contohnya adalah asyayatinu ya. Asyayatinu, asyayatina, asyayatini ya. Jadi fleksibel lagi. Atau dia menjadi fleksibel kalau dia sebagai mudhaf. Syayatinuhum, syayatinahum, syayatinihim ya. Nah, kalau atau dia semi fleksibel karena jamak taksir tertentu ya. Syayatinu, syayatina, syayatina. Aslinya begini. Aslinya Islam yang semi fleksibel itu bentuknya begini. Syayatinu, syayatina, syayatina. Nasab sama jarnya menjadi sama gitu ya akhirannya. Tapi di sini syayatinuhum, syayatinahum, syayatinim. Kenapa? Karena dia sebagai mudhof. Nah, atau kalau berawal alif lam juga sama ya. Berawal alif lam dia menjadi syayatinu, syayatina, syayatini. Bisa bentuk rofa nasab jarnya kembali seperti awal. Ya. Atau dia kalau tiga huruf tengahnya sukun, nuhun, nuhan, nuhin. Nah, ini sudah dibahas dulu ya. Jadi semi fleksibel ya, tapi dia bisa menjadi fleksibel karena tiga ciri ini ya, sebagai mudhof, berawal alif lam, atau tiga huruf tangannya sukun. Oke, semi fleksibel yang lainnya ya, ini kategori semua nama perempuan ya, baik itu kosakata Arab maupun non Arab dianggap perempuan ya. Khadijah, Zainab, Aisyah, Fatimah. Nah, maka kaidahnya ya, kaidahnya mirip seperti mana kaidah rofaknya U, nasabnya A dengan jarnya. Ya, sama Khadijatu, Khadijata, Khadijata ya. Tidak ada Khadijati. Atau nama laki-laki ya. Laki-laki dengan kosakata non Arab dianggap semi fleksibel, atau orang Arab ya, nama lelakinya Arab tetapi tidak punya lawan gender, maka dianggap fleksibel. Tetapi kalau lelaki Arab yang punya lawan gender dianggap fleksibel, kecuali tiga huruf tangannya sukun ya tadi masuk kepada fleksibel. Keempat nama nabi yang dikategorikan sebagai HMSS yang dianggap fleksibel. Contohnya yang semi fleksibel Ibrahim ya, karena dia nama laki-laki dengan kosakata non Arab, atau
dianggap non Arab ya namanya. Ibrahimu, Ibrahima, Ibrahima. Atau nama laki-laki Arab tetapi tidak punya lawan gender. Hamzatu, Hamzatu nggak punya lawan gendernya. Ya, tidak tidak bisa ditambahin tak marbuto lagi ya. Ya, jadi Hamzah, Hamzatu, Hamzata, Hamzata. Umar juga sama tidak punya lawan gendernya jadi Umaru, Umaro, Umaro. Ya, Utsman juga sama. Utsmanu, Utsmana, Utsmana. Nah, berbeda dengan Nabi Muhammad SAW ya. Nabi Muhammad itu dia lelaki Arab yang punya lawan gender ya. Apa lawan gendernya tambahin tak marbuto Muhammadatun ya. Itu ada dalam kata ya, bukan dalam Al-Quran ya. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Jadi kaidahnya ikut kaidah fleksibel lagi. Atau tiga huruf, nama Nabi tiga huruf tengahnya sukun ya. Nuhun, Nuhan, Nuhin ya. Seperti tadi ya. Lutun, Luton, Lutin ya. Semuanya kaidahnya seperti kaidah fleksibel. Yang ketiga, ciri semi fleksibel adalah nama spesifik ya. Mayoritas nama tempat itu spesifik ya. Contohnya maka Yathrib Jahannam ya. Makanya maka tuh Makata Makata. Kecuali dialui alif lam ya. Kalau alif lam jadi al-firdausu, al-firdausa, al-firdausi. Maka di Al-Quran tuh kalau ada al-firdausi ya. Nah, kenapa ada firdausi? Karena diawali dengan alif lam. Kalau dia Firdaus doang, Firdausu, Firdausa, Firdausa. Tapi kalau ada alif lamnya, jadi Al-Firdausu, Al-Firdausa, Al-Firdausi. Atau nama tempat atau nama tempat yang tengahnya sukun ya. Tiga huruf tengahnya sukun Aden ya. Surga Aden, Adenun, Adenan, Adenin. Maka kembali ke kaidah fleksibel. Atau jamak taksir tertentu ya polanya kunci masajid ulama pewaris anbiya ya. Ini eh, masuk semi fleksibel ya. Mafatih, masajidu, ulama'u, anbiya'u. Masobihu turunannya mirip ya polanya. Masobihu, tamathilu, abariku ya. Atau masajidu, makhariju, salasilu, fawakihu, ulama'u, sufaha'u, syufa'a'u, syuhada'u, anbiya'u menjadi auliya'u, asdiqa'u, aghniya'u. Atau pola komparatif yang dianggap sebagai semi fleksibel ya. Contohnya ahsanu asghuru azlamu ab'adu afdolu akbaru ahkamu akrabu. Atau nama warna kalau yang laki-laki polanya af'alu perempuan fa'alau. Ahmaru menjadi hamra'u, abyadu menjadi baydau, aswadu menjadi sauda'u. Atau cacat tubuh kalau laki-laki polanya af'alu abkamu menjadi perempuannya bakma'u. A'raju menjadi arja'u. Ya, auja'u menjadi auja'u. Nah, kemudian kesimpulan ya dari fleksibilitas, fleksibel itu ikut tabel muslimun dan muslimatun, sedangkan non fleksibel berakhiran alif atau maksura, semi fleksibel itu no tanwin dan tidak boleh ada kasroh. Kategorinya semua nama perempuan, nama laki-laki ya, dengan pengecualian nama lelaki Arab yang punya lawan gender seperti nama Muhammad ya atau tiga huruf tengahnya sukun. Nama spesifik dengan pengecualian ada alif lam atau tiga huruf tengah sukun jamak taksir tertentu ya kunci ulama pewaris anbiya ya. Kunci mafatih masajid ulama'u anbiya'u atau komparatif perbandingan polanya af'alu nama warna ya laki-laki af'alu perempuan fa'alau cacat tubuh juga sama af'alu perempuannya fa'alau. Jadi kesimpulannya semi fleksibel bisa menjadi fleksibel dengan catatan tiga hal. Pertama, berawal alif lam, kedua sebagai mudhof, ketiga tiga huruf tengah sukun. Nah, tadi yang pertama kita diawali fleksibel bisa menjadi semi fleksibel, kalau ini semi fleksibel bisa jadi fleksibel. Nah, tiga syarat alif lam, mudhof dan tiga huruf tengah sukun. Oke, nah ini petanya ya dalam sudah pernah kita bahas juga ya. Nanti boleh dicek lagi. Oke, itu untuk bagian pertama ya tentang status ya. Nah, kemudian tentang bilangan, ini saya agak cepatkan ya. Kita nanti akan bahas sedikit soal yang kemarin mungkin. Nah, bilangan defaultnya ada tiga, mufrad, musanna, jamak, tunggal, dual jamak. Nah, kalau tunggal dual nggak perlu kita bahas karena merujuk kepada tabel muslimun dan muslimatun. Kemudian jamak yang kita bahas ya, jamak ada enam, jamak laki-laki, jamak muzakkar salim ya. Akhirannya ya, kalau ada akhiran una ina maka itu jamak laki-laki.
dan secara grammar dianggap tiga laki-laki. Kalau ada akhiran atun atin, maka itu jamak perempuan. Nah, tinggal dikategorikan dia berakal atau tidak berakal. Ber, eh, kalau berakal dianggap tiga perempuan, kalau tidak berakal dianggap satu perempuan. Apa kategori berakal? MMJ, manusia, malaikat, jin. Kemudian jamak kalau tidak ada akhiran una ina, tidak ada akhiran atun atin, maka kemungkinannya dua. Bisa sebagai isim jamak atau sebagai jamak taksir. Nanti isim jamak kan ada pengecualiannya, ada beberapa ketentuannya. Tapi kalau jamak taksir biasanya selain daripada una ina atun atin, selain daripada isim jamak, maka dia masuknya jamak taksir. Jamak taksir kalau dia kategori berakal dianggap satu perempuan atau tiga laki-laki. Kalau jamak taksirnya tidak berakal, maka dianggap satu perempuan. Nah, ini contohnya ya, jamak taksir yang tidak berakal, dia dianggap satu perempuan. Ya. Mafatih, masajid, ulama, wa anbiya. Kalau tunggalnya, miftahun, masjidun, alimun, nabiyun. Ini tunggalnya. Kemudian isem jamak, ya, dia dianggap kalau bukan una ina, bukan atun atin, dan kalau kategorinya terdiri dari beberapa hal. Kalau di unit satu kita kenalnya KKN ya, kaumun kornun nas. Ini ada tambahan alun ahlun ahlun, ini sama ya, alun ahlun ya, ditambah dengan nafarun farikun jundun hizbun ya. Intinya ada kumpulan orang ya. Nah, dia dianggap sebagai isem yang dia dianggap sebagai jamak ya, banyak orangnya. Maka dia dianggap tiga laki-laki ya. Alun itu kan keluarga, yang nama keluarga pasti ya ada beberapa orang gitu ya. Ada anak, ada ibu, ada bapak begitu ya. Begitu juga kelompok farikun ya. Farikun itu ada beberapa orang begitu dalam. Nah, ini beberapa katanya di dalam Al-Quran. Alun, ahlun, nasun, ya, kornun, komun, nafarun, farikun, jundun, hizbun. Nah, ini dianggap tiga laki-laki atau isim jamak. Atau dia ada yang bentuknya berakhiran tak marbuto. Contohnya fi'atun, zurriyatun, ta'ifatun, ummatun. Nah, maka kalau kasus ini dia bisa dianggap tiga laki-laki karena masuk isim jamak, atau dia dianggap satu perempuan karena berakhiran tak marbuto. Dua-duanya ada dalam Al-Quran. Contohnya umat ya. Inna hadhi ummatukum ummatan wahidatan. Nah, ini dianggap perempuan. Nah, ini contoh yang dianggap laki-laki. Wal takum minkum ummatu yad'una. Yad'una itu kan bentuk hum ya. Hum itu dianggap laki-laki jamak. Nah, kenapa? Ya karena dia masuk kepada isem jamak. Jadi ada dua bentuk ya. Begitu pula contoh yang lainnya. Jadi kesimpulannya, enam macam jamak itu ada jamak laki-laki dianggap tiga laki-laki, jamak perempuan berakal tiga perempuan, jamak perempuan tidak berakal dianggap satu perempuan, jamak taksir berakal dianggap satu perempuan atau tiga laki-laki, jamak taksir tidak berakal dianggap satu perempuan, dan isem jamak dianggap tiga laki-laki. Dan ini petanya ya sama seperti yang tadi dijelaskan. Kemudian gender dan tipe. Ya, umumnya gender itu dianggap defaultnya laki-laki muzakkar. Harus ada yang menyebabkan dia sebagai muzakkar. Apa itu? Pertama karena memang biologisnya lahirnya laki-laki, perempuan ya. Ini laki-laki dulu ya. Nah, laki-laki dianggap ada yang laki-laki hakiki atau yang majazi ya. Nah, yang laki-laki lah memang karena lahirnya laki-laki. Musa rojul ya memang laki-laki. Kalau muzakkar majazi ya tidak ada alasan juga dia jadi perempuan. Contohnya kolamun kitabun. Kolamun itu kan bukan perempuan ya, karena nggak ada alasan sebagai perempuan. Maka dia tetap dianggap laki-laki. Meskipun secara biologisnya tidak jelas ya, dia laki-laki apa tidak. Ya contohnya biasa nama benda ya. Kolamun kitabun, nah itu dianggap laki-laki, tapi istilahnya adalah muzakkar majazi ya, kiasan. Nah, kemudian syarat perempuan, perempuan mu'annas hakiki ya dianggap sebagai perempuan karena lahiran perempuan, umun, ukhtun, bintun contohnya. Atau yang perlu kita bahas adalah mu'annas majazi yang dianggap sebagai perempuan. Alasan pertamanya adalah akhiran tak marbuto ya. Ada tiga huruf diikuti tak marbuto, maka dia adalah mayoritas ada perempuan. Contohnya qiyamah ya. Qiyamah itu akar katanya ya
Jadi atau maghfirah lah contohnya ghafaro. Nah, itu tambahannya adalah tak merbutoh. Nah, jadi kalau tambahan ada tambahan tak merbutoh yang dia bukan akar katanya, maka dia dianggap perempuan kecuali nama orang yang memang lahirnya laki-laki ya. Hamzah ya, Tolha itu kan memang laki-laki, jadi tetap dianggap laki-laki. Atau berakhiran alif maksuro ya, tiga huruf, ada tiga kata dasarnya diikuti dengan alif maksuro. Nah, ini biasanya terjadi pada kasus superlatif yang perempuan. Ya, komparatif tuh ahsanu ya. Kalau perempuannya menjadi superlatif yang paling baik itu husna, fudla, zulma, kubro, sugro, nah dan seterusnya. Kecuali nama laki-laki yang memang lahirnya laki-laki ya, Zakaria, Yahya, Isa, Musa tetap dianggap laki-laki. Atau pengecualian yang lainnya, kecuali yang alif maksura itu bukan akar kata, tapi memang susunan dari akar katanya. Contohnya hudan. Hudan itu hak da ya, ya itu merupakan akar katanya. Jadi memang dianggap laki-laki. Atau mustashfa, akar katanya syafaya. Dia dianggap laki-laki juga. Zikro juga sama. Zikro, zakaro, dia dianggap kalau ini dianggap perempuan. Kenapa? Ya, bukan akar katanya, ya alif maksura bukan akar katanya, jadi dianggap perempuan. Atau alif mamduda berakhiran alif hamzah seperti ini, biasanya pada warna perempuan dan cacat tubuh perempuan. Hamro'u, baydho'u, bakma'u, amya'u, dan seterusnya. Kecuali ya akar alif hamzah ini atau alif mamduda ini merupakan akar katanya. Ma itu memang akar katanya, jadi tetap dianggap laki-laki. Jaza balasan dianggap laki-laki karena memang akar katanya. Nama tempat spesifik ya, maka jahim, jahanam, firdaus, iram, ya kota Iram itu dianggap perempuan. Jamak perempuan semuanya dianggap perempuan. Jamak taksir berakal dan jamak taksir berakal ya. Salah satu jamak taksir berakal maknanya bisa perempuan. Anggota tubuh berpasangan qadamun rajulun yadun ulunun ainun ya. Telapak tangan, telapak kaki ya. Kemudian tangan, udun telinga, ainun mata gitu ya. Semuanya dianggap perempuan. Atau Arab Setso atau diistilahkan dengan Arab Simai. Harbun samaun syamsun nafsun narun dalwun torikun sabilun ardun rihun bi'run darun ka khamrun ka'sun aso. Nah, itu dianggap sebagai perempuan dan orang-orang Arab menganggapnya demikian. Jadi kesimpulannya, berakhiran alif maksuro, alif mamduda, tak marbuto ya. Kemudian nama tempat spesifik, jamak ya, jamak perempuan dan jamak taksir, kota tubuh pasangan dan Arab setso. Kemudian yang terakhir adalah tipe ya atau kismun. Tipe ada dua, ma'rifah atau nakiro. Umumnya adalah nakiroh ya, ataupun ada sebab alasan yang harus dia menjadikan spesifik. Alasannya isim alam atau nama spesifik ya, nama orang, nama tempat ya, Jakarta, Jogja ya, nama kita sendiri masing-masing itu termasuk isim spesifik ya, atau nama spesifik. Atau berawalan alif lam ya. Alif lam ya sering diartikan de ya. Ya kalau kaidahnya dengan menghilangkan tanwin ya. Alif lam juga menyebabkan semi fleksibel jadi fleksibel. Jadi kalau udah ada alif lam, maka isim tersebut menjadi spesifik atau ma'rifah. Atau dimi, domir, isyara, mausul, ya munada. Domir ya, wahumahum, ya humahuna sampai ananahnu. Begitu juga isim isyarah, kata tunjuk, hadha hadhihi, ya mausul, kata sambung, alladhi, alladhi, allati, ya. Begitu juga yang menada semuanya panggilan ya Ahmad ya Rojul itu semua menjadi spesifik. Yang terakhir jika mudhof ilaihnya spesifik maka mudhofnya menjadi spesifik juga. Oke, itu eh, apa namanya untuk materi isom ya. Nah, kita masuk ke fragmen masih di isom juga. Fragmen ya. Itu ada berapa? Pertama fragmen idhofah. Nah, fragmen idhofah aturannya terdiri dari mudhof, mudhof ilaih. Mudhof, mudhof ilaih itu berdekatan ya, tidak boleh terpisah. Mudhof itu ringkas tanpa alif lam, mudhof ilaih itu jar. Status mudhof nanti mengikuti tipe mudhof mengikuti tipe mudhof ilaih.
Nah, jadi bentuknya bisa jadi serial. Serial itu ada mudhof ilaih yang sebagai mudhof juga. Contohnya, khazainu rahmati rabbika, kata rahmati di sini ya dia sebagai mudhof dan juga sebagai mudhof ilaih. Jazau rahmati menjadi mudhof ilaih. Rahmati rabbi menjadi mudhof ilaih, mudhof untuk rabbi. Rabbi pun juga sama. Rabbi ini menjadi mudhof dan mudhof ilaih sekaligus. Atau yang paralel disambungkan dengan kata wa. La'natullahi wa malaikati wan nasi ya. La'natu mudhof, Allahi mudhof ilaih, wal malaikati mudhof ilaih, wan nasi mudhof ilaih. Itu bentuk yang lain ya. Kemudian special mudhof ya, special mudhof sering muncul sebagai mudhof. Ada golongan zorof dan ada golongan bukan zorof. Zorof ini dia termasuk keterangan waktu atau tempat ya. Defaultnya berstatus nasab. Fauqa tahta qabla ba'da amama khalfa baina haula janibaduna inda ma'ah. Itu semua dianggap special mudhof. Jadi kemungkinan setelah huruf-huruf ini atau setelah kata-kata ini adalah mudhof ilaih. Begitu juga yang bukan zorof ya, bukan zorof, maka dia bisa fleksibel ya, bisa bisa ayun ayan ayin ya atau goyru goyur goyri ya. Kenapa? Karena dia bukan zorof ya. Jadi cuman zorof yang biasanya bentuknya nasab, kalau selainnya bukan dikembalikan ke bentuk awal ya. Bentuk defaultnya adalah rofa. Ism itu bentuk defaultnya adalah rofa, balik lagi. Harus ada sebab menjadikan dia nasab atau menjadikan dia jar. Nah, ini kalau dia bukan sebagai mudhaf, dia bisa lagi balik ya menjadi bentuk defaultnya ism. Defaultnya ism apa? Rofa dan tanwin. Nah, balik lagi. Kulun ya. Ba'dun. Nah, balik lagi. Nah, kemudian ini pengaruh bilangan dan tipe ini ya, pengaruh bilangan dan tipe terhadap mudhaf ilaih. Nah, ini berpengaruh kepada artinya. Misalkan kalau tunggal yang spesifik ya, misalkan nih kata yaum tunggal spesifik, kalau ditambahi kata kulu ya kullul yaumi ya, setiap waktu pada hari tersebut ya. Jadi ada waktu ya. Nah, pada hari tersebut jadi lebih spesifik ya gitu ya. Tapi kalau jamak bentuk jamak tapi dia spesifik kullul ayam setiap hari pada hari-hari tersebut. Jadi ada banyak hari. Nah, di setiap hari pada hari-hari tersebut ya. Kalau tadi cuma di hari tersebut saja, kalau ini banyak harinya tetapi di hari-hari tersebut saja. Dan kalau yang tunggal yang umum kullul yaumin setiap hari nggak ada batasan. Ya. Sama juga kulul kitabi ya umum yang spesifik tunggal, maka setiap bagian dari buku tersebut ya setiap partnya, babnya misalkan ya. Bab satu, bab dua, bab tiga gitu ya. Atau kulul kitabi setiap buku dari buku-buku tersebut. Jadi ada tumpukan beberapa buku, nah setiap buku dari tumpukan tersebut. Kalau kulu kitabin setiap buku sembarang buku ya buku manapun bebas gitu ya. Jadi lebih umum lagi. Nah, kemudian ada isem asmaul khamsah ya, isem yang sedikit unik ya saat menjadi mudhof karena bentuknya tidak biasa ya. Misalkan famun ya menjadi famu ya. Abun menjadi abu ya. Akhun menjadi akhu ya. Hamun menjadi hamu ya dengan tambahan alif dengan tambahan waw sukun ya. Zu menjadi eh, zun tidak ada ya. Bentuknya menjadi kalau sebagai mudhof zu ya. Kufa fi zu zazi abu aba abi aku akhi hamu hama hami ada tambahan apa kalau dalam istilah itu matnya gitu ya kalau dalam istilah tajwid ya kalau yang dhamma ketambahan waw kalau yang fathah ketambahan alif kalau yang kasrah ketambahan ya ini cuman beda penulisan aja ya. Kalau zu turunannya menjadi zu zazi zawai zawa zawi zawa, 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 zawu, zawi, zawi ya. Zatu, zata, zati, zawata, zawatai, zawatai ya. Kemudian zawatu, zawati, zawati. Ini bentuk turunan dari kata zu yang sedikit berbeda ya. Oke. Itu untuk apa namanya? Idhofah. Kemudian fragmen lainnya ada fragmen jar majrur bi tawakkala min fi'an hatta ala ila.
Ada bentuk lainnya munzu muz khala rubba ada hasya ini tetapi tidak ada di dalam Al-Qur'an ya. Jadi cuma tambahan wawasan aja. Kalau ada huruf-huruf jar maka setelahnya menjadi majrur ya. Contohnya billahi atau an dzikri. Nah, semuanya menjadi majrur. Kaidahnya sama seperti idhofah tidak boleh terpisah. Kemudian harfun jar inna anna ka anna ya tambahannya bi anna li anna ya di dalam unit satu ya. Lakinna laita la'alla. Nah, tapi yang dua ini sangat jarang ya. Atau ya sangat jarang muncul ya makanya di unit sebelumnya tidak dibahas. Nah, kalau ada huruf-huruf jar seperti huruf-huruf nasab seperti ini maka isem setelahnya menjadi ismuhanya ya berstatus nasab. Dan ada beberapa bentuk ya penulisan ya. Innani dengan ini itu sama ya, sama-sama harf nasab wa isma. Innana dengan inna itu juga sama. Lakinna dengan lakinna itu juga sama. Lakinnana dengan lakinna itu sama juga. Jadi ada bentuk dalam Al-Quran yang bentuknya ditulis utuh atau ditulis ringkas. Tentu yang lebih kuat maknanya adalah yang utuh ya. Karena kaidahnya kalau bertambahnya huruf maka bertambah juga makna. Nah, yang perlu diperhatikan in nama itu fragmen kalau dia terpisah namanya. Kalau dia bukan terpisah, ya, bergabung seperti ini, maka dia bukan fragmen. Kemudian mausuf sifat, ya, mausuf sifat empat propertinya sama. Ya, di antara kata sambungnya adalah yang ya, makinun qoribin ya, tempat yang dekat ayatun bayyinatun ya, ayat yang jelas. Jadi beda fleksibilitas itu. Jadi beda fleksibilitas itu tidak apa-apa. Ya, yang penting empat propertinya sama. Ya, contohnya an-naro al-kubro. Nah, ini fleksibilitasnya beda. Di sini kan non fleksibel ya. Di sini semi fleksibel. Ya, nggak ada masalah. Fleksibilitas tidak mempengaruhi empat properti. Dan tidak semua empat properti yang sama itu adalah mausuf sifat ini harus digarisbawahi ya. Daraballahu masalan rojulan ya. Fihi syuraka. Ini masalan rojulan dia bukan termasuk mausuf wa sifat atau dalam yang kita sering baca Bismillahirrahmanirrahimi Ar-Rahmani itu empat properti sama tetapi bukan mausuf wa sifat dan di antara mausuf wa sifat tidak boleh ada kata wa wal laili al-laila wan nahara nah ini nggak boleh ini bukan mausuf wa sifat meskipun empat propertinya sama mawaddata wa rahmah nah itu bukan mausuf wa sifat jadi sifat boleh lebih dari satu dan tanpa perlu kata wa, kata sambung ya. Birihin sorsorin atiyatin ya. Rihin ya, ini angin ya, sifatnya sorsorin, sifat yang lainnya atiyatin. Nah, itu bentuk mausuf sifatnya. Dan mausuf sifat boleh terpisah ya. Wahada kitabun anzalnahu mubarakun. Jadi yang di sifat mubarakun ini bukan anzalna tetapi kitabun. Nah, sifat tidak boleh memutus rangkaian idofa. Contohnya innahum ibadul mu'minin ya. Innahum ibadul mu'minin. Nah, ini mau kita sisipkan kata ibadullah ya. Mau kita sisipkan kata ibadullah maka kata ibadullah ini nggak boleh terpisah. Innahum ibadu mu'minin Allah. Nah, nggak boleh. Caranya gimana? Innahum ibadullahi mu'minuna nanti berbeda ya. Nah, berbeda apanya? Berbeda tipenya ya. Di sini umum, di sini sudah spesifik, maka tambahin alif lam. Innahum ibadullahil mu'minina. Nah, al-mu'minuna di sini menjadi sifatnya dari ibad ya. Nah, sifat ini bisa mengarah kepada mudhof ya atau mudhof ilaih tergantung propertinya ya. Contohnya hadza baitu Fatimatal Jamilu ya. Nah, yang bawahnya hadza baitu Fatimata Jamilati ya. Nah, di sini Jamilu, di sini Jamilati. Kenapa? Ya, karena di sini yang Jamil itu adalah baitunya ya, menyifati mudhofnya.
Kalau di sini menyifati mudhof ilaihnya al-jamilati menyifati Fatimahnya. Jadi kalau di sini ini rumah Fatimah yang bagus itu. Kalau di sini ini rumahnya Fatimah yang cantik ya gitu. Dan ada sedikit beda ya. Jadi sifatnya bisa kena mudhof, bisa kena mudhof ilaih tergantung nanti yang diarahkan di sifatnya itu ke siapa gitu ya. Oke, itu mudhof mausuf wa sifat. Yang terakhir adalah isyarah. Mau dibuka nih. Nah, isyarah itu prinsipnya kalau ada huruf-huruf isyarah atau nah ini atau hadza hadhihi dzalika tilka ya, dan turunan-turunannya ini ya. Ya, ini nanti boleh dicek lagi. Nah, kalau dia tidak diawali dengan alif lam itu menjadi kalimat, kalau diawali dengan alif lam maka menjadi fragmen. Nah, ini ya. Di isim isyarah diikuti alif lam, empat propertinya harus sama, maka dia menjadi fragmen. Hadza kitabun ini kalimat ya. Ini adalah kitab. Kalau hadzal kitabu ini kitab ini gitu ya. Hadza huwal kitabu ya ini bukan termasuk ya. Kalau kita tolibi ini menjadi fragmen mudhof mudhof ilaih. Jadi isyarah itu bisa mengarah kepada mudhof ya dengan catatan ya. Nah, hadza kitabut tolibi ya. Kita mau menjadikan isyarah ini kena kepada mudhofnya. Jadi caranya gimana? Kalau hadza kitabun tolibi ini menjadi kalimat. Nah, caranya tambahin alif lam. Hadzal kitabut tolibi atau kitabut tolibinya tetap ya, tapi tambahin hadza di belakangnya. Kitabut tolibi hadza. Ini dua bentuk cara tulis ya. Kalau kalau ini kan fragmen idhofahnya jadi hilang ya. Kalau kita tulis hadzal hadzal kitabu tolibi ini jadi fragmen mausuf wa sifah di sini. Nah, kitabu tolibinya fragmen mausuf wa sifah. Nah, kita pengen kitabu tolibinya jadi fragmen idhofah, tetap aja kitabu tolibi isyarahnya taruh belakang. Hadza. Jadi juga isyarah bisa kena kepada mudhof ilaih. Contohnya kali kata kitabu hadzal tolibi. Ya, jadi dia diletakkan di tengah-tengah antara eh, mudhaf dan mudhaf ilaih ya supaya apa namanya isyarahnya mengenai mudhaf ilaih atau isyarah juga bisa letakkan ke mausuf ya kalau mausuf lebih fleksibel ya hadhil hayatud dunya ya hadhihi hiya darul akhirah contoh yang lainnya. Nah, jadi posisinya ya, kalau isyarah itu mengenai mausuf, ya dia harus di depan mausuf ya yang berawalan alif lam. Kalau diletakkan mudhof ilaih, ditujukan ke mudhof ilaih, dia di antara ya atau di depannya mudhof ilaih ditambahkan alif lam. Kalau mudhof ya, isyarah yang mengarah kepada mudhof harus diletakkan setelah rangkaian mudhof ilaih atau di belakangnya mudhof ilaih. Oke. Nah, itu kesimpulan untuk isyarah. Nah, terakhir jumlah ismiyah. Sampai di sini dulu, silakan kalau ada pertanyaan boleh. Info. Padahal kalau ada, saya ganti koneksi dulu. Nah, jumlah ismiyah itu mubtada, khobar, mutalibil khobar ya. Mubtada itu ya isim rafa pertama harf nasab ismuha. Dia selalu menimbulkan rasa penasaran. Nah, sedangkan khobar itu menjelaskan tentang mubtada dan tidak selalu ada ya bentuknya isim rofa setelah mubtada atau bisa foldering ya jumlah ismiyah atau jumlah fi'il. Mubtada bil khabar tidak selalu ada juga dan menjelaskan tentang mubtada bentuknya jar majrur dengan special mudhaf. Ya, contohnya wallahu ala kulli syai'in qadir. Wallah itu Allah, mubtada ala kulli syai'in itu mubtada bil khabar qadirun sebagai khabarnya.
Sudah kita rinci kemarin. Kemudian ada multiple jumlah ismiyah, di mana jumlah ismiyahnya bisa lebih dari satu. Contohnya mubtada'nya yang double. Ulaika hum. Nah, ulaika mubtada satu, hum mubtada dua. As-sadiquna khobar. Innaka anta. Tujuannya apa? Tujuannya semakin menimbulkan rasa penasaran. Mereka itu, mereka. Nah, innaka sesungguhnya kamu ya. Inna hadza lahuwa ya sesungguhnya ini dia. Ya. Jadi semakin menimbulkan rasa penasaran. Biasanya ada polanya. Biasanya setelah diikuti dengan domir asli ya. Contohnya tadi ya. Ulaika hum innaka anta inna hadza lahuwa wa innal akhirata hiya. Nah, itu setelah setelah diikuti apa namanya? Kalau ini wahum anil akhirah hum ghafilun. Ini mubtada kemudian mutalib bil khabar mubtada dengan khabar. Nah, ini kalau ini bentuknya berbeda. Terjeda ya kalau ini tetapi sama jumlahnya mubtadanya ada dua. Domir asli yang diikuti jumlah dalam jumlah ismiyah sebagai mubtada ya, bukan khabar. Jadi meskipun dia rofa ya, statusnya kan rofa. Tapi kalau dia domir asli biasanya setelah letaknya setelah itu dia dianggap sebagai mubtada. Atau khobar yang multiple ya. Biasanya sering terjadi pada nama asma Allah. Wa huwa al-azizu al-hakimu. Aziz itu khobar satu, hakimu khobar dua. Innallaha sami'un alim, sami'un basir. Sami'un khobar satu, innallaha mubtada, sami'un khobar satu, basirun khobar dua. Kemudian jika terdapat waw, maka dianggap sebagai satu kesatuan. Innallaha rabbi wa rabbakum. Jadi tetap satu khabar. Atau bisa juga mutabil khabarnya yang double. Wal akhiratu khairun laka minal ula. Laka itu MBK satu ya, mutalibil khabar satu. Minal ula itu MBK-nya juga. Nah, itu jumlah ismiyah yang bentuknya ada banyak lebih dari satu. Kemudian latihan 8. Kalian kita bahas yang Pak Nisar itu ya. Nah, ini jumlah ismiyah yang mana ada kasus dia didahulukan atau diakhirkan atau istilahnya muqaddam dengan muakhir ya. Muqaddam itu prinsipnya yang harusnya di belakang ya, jadi di depan. Yang kalau muakhir itu kalau dia harusnya di depan jadi di belakang. Biasanya terjadi pada mubtada dan juga ya, apa nah, mutalibil khabar ya paling sering mutalibil khabar. Jadi mutabil khabar letaknya muqaddam. Muqaddamnya kepada siapa? Kepada khabar dan mutalibil khabar dan khabar ya. Mubtada dan khabar. Jadi dia urutan normalnya mutada khabar mutalibil khabar. Jadi ada urutan mutalibil khabarnya mendahului mubtada dan khabar. Jadi mutalibil khabarnya menjadi muqaddam, mubtadanya menjadi muakhir, khabarnya menjadi muakhir ya. Maknanya ikhtisas atau eksklusif hanya. Nah, contohnya alhamdulillah ya menjadi lillahil ham. Nah, itu contohnya. Atau bentuk urutan normal yang kedua ya mubtada kemudian diikuti mutalibil khabar dan khabar. Jadi yang muqaddam itu mutalibil khabarnya, yang muakhir itu jadi khabarnya. Sama maknanya ikhtisas juga atau kadang-kadang maknanya taukid atau ihtimam penguatannya. Wallahu ala kulli syai'in. Nah, mubtada mutalibil khabar khabar. Nah, ini urutan yang tidak populer tetapi sering dipakai oleh orang-orang Arab di mana susunannya mubtada didahului oleh mutal bil khabar ya tanpa diikuti dengan khabar biasanya. Mutal bil khabar kemudian diikuti dengan mubtada sehingga mutal bil khabarnya menjadi mubtada MBK-nya menjadi muqaddam, mubtadanya menjadi muakhir. Maknanya biasanya kepemilikan atau eksistensi ya. Ini makna yang sering muncul ya biasanya sebagai eh, kepemilikan atau eksistensi.
Kalau makna kepemilikan biasanya diawali dengan la atau indah. Lahu, lana, wa indahum, wa indahu. Nah, kalau eksistensi biasa diawali dengan fi min ala baina ladai. Fihima faminhum fa innama alaika bainaka wa bainahu ladaihi. Nah, itu diawali dengan huruf-huruf ini biasanya. Jadi ini tidak normal tetapi dianggap populer oleh orang-orang Arab atau sering dijadikan rujukan. Nah, ini ya yang kemarin dibahas, yang belum sempat terbahas ya. Ini sekarang kita bahas sedikit. Latihan 8 ya berarti ya. Latihan berapa ya kemarin ya? Saya cek di... Oh, ini fragmen ya? Iya, latihan 89 tapi yang Fragmen. bukan yang fragmen ya. Fragmen apa ini ya? Idofa kayaknya. Bukan. Ini fragmen Jerman. Latihan 8. 6. Oh ya, benar berarti materinya tentang fragmen. Iya itu. Isem fragmen. Oke, nah ini mengharokati potongan fragmen dan mengartikan ya. Kita langsung bahas aja ya, biar sekalian waktunya terbatas. Nah, sini ada kata ilah, maka setelah ilah, kaidahnya berarti kaidah jar majrur. Ilal kori koryah ya. Ilal koryah, koryati, ilal koryati kuswa. Ya. Kuswa itu terjauh ya. Ilal Qaryatul Quswa berarti dari desa terjauh tersebut ya, dari desa terjauh tersebut. Nah, ini mau nggak mau memang harus tahu kosakatanya ya, supaya nggak Koryah itu ya nama tempat ya, desa gitu ya. Ko, jadi bukan Koryati ya, bukan Koryah tapi Koryah ya. Ilal Qaryati Quswa ya. Quswa itu bentuk sama seperti sebelumnya itu ya, ada alif mangsurohnya. Kemudian min, nah min ini kata ada kata seperti ini, cara bacanya masobih ya. Masobih itu lampu ya, jamak dari misbah ya. Misbah jamaknya masobih. Masobihi ya. Maso masobah ini misbah, mohon maaf ini tunggal. Kalau masobih itu panjang sonya. Ini bentuk tunggal ya, misbah. Misbahin ya. Min misbahin munirun ya. Munirun. Min misbahin munirun. Kenapa munirun? Karena dia isem rofa pertama. Atau nggak ada alasan menjadi jar atau nasab ya. Dibalikan kembali ke defaultnya. Min misbahin munirun. Sama seperti kuswa, itu sama juga. Itu rofa juga. Ilal qaryati kuswa. Ini bentuk yang kita pelajari tadi ya. Jadi mutalibil khabarnya mendahului daripada mubtadanya ya. Min misbahin munirun, dari lampu yang terang. Nah, kalau ini inna misbahin misbahan ya, misbaha ya. Kenapa misbaha? Karena di sini sebagai mudhof ya. Nah, kalau dia misbah harusnya dia bunyinya apa nih? Misbahan. Nah, inna misbahan. Tapi di sini tulisannya ha seperti ini. Berarti dia kemungkinannya sebagai mudhof. Inna misbaha ghurfati muniru. Muniru. Inna misbaha ghurfati muniru ya.
Kenapa dia hal seperti ini? Berarti kemungkinannya dia menjadi bentuk ringkas. Kalau dia bentuk utuh menjadi hanya seperti ini. Misbahan ya. Harusnya inna misbahan, tapi karena dia menjadi mudof ya, maka dia menjadi bentuk ringkas. Bentuk ringkasnya masih ingat tadi ya kita pelajari tentang cara penulisan hak kata tanwin, nah, maka menjadi bentuk normal lagi. Innal misbaha ghurfati munirun. Sesungguhnya lampu kamar ini, lampu kamarnya ya, terang. Ya. Kemudian ada kata tahta di sini merupakan mudhof ya, tahta special mudhof. Berarti tahta setelahnya menjadi mudhof lain. Masobihi ya. Tahta masobiha ya. Tahta masobiha tahta. Tahta itu tahta qabla. Tahta itu di bawah ya. Harusnya ini masobihi ya. Tahta masobihi. Mohon maaf ya. Ini masobiha kenapa? Ya karena dia masih ingat tadi ya, ulama apa tadi? Masajid ya, pola masajid. Masajidu. Sama seperti ini ya. Masajidu maka polanya semi fleksibel ya, tidak boleh ada tanwin. Harusnya kan tahta masobihi. Nah, harusnya dia jar. Tapi kalau bentuk jarnya semi fleksibel seperti ini, tidak ada bentuk kasroh. Nah, maka menjadi tahta masobiha ya. Tetap jar, tetapi eh, harokatnya menjadi fathah ya. Kemudian sofro a ya. Sofro a ini juga nasab, juga apa namanya, juga rofa ya. Cuman bentuknya sofro ya tulisannya. Karena nama warna ya. Kata masobih, masobiha sofroa ya. Di bawah lampu. Oh ini sifat ya. Di bawah lampu, lampu-lampu kuning ya. Kata sofroa. Jadi sofro juga sama bentuknya. Atau yang bawahnya tahta masobiha al-baiti sofro i ya. Nah, kenapa sofro i? Karena dia menjadi mausuf wasifah dari sini. Tahta itu merupakan mudhof mudhof ilaih, masobiha ya, menjadi mudhof mudhof ilaih, masobiha dengan baiti mudhof mudhof ilaih lagi ya. Al baiti sofroi itu menjadi sifatnya. Jadi di bawah lampu rumah, lampu lampu-lampu kuningnya rumah tersebut gitu ya. Kalau mau diartikan atau lampunya rumah yang kuning tersebut kan gitu. Maksudnya yang kuning itu sebenarnya rumahnya gitu ya. Tapi mau di gimana kalau dalam bahasa Indonesia memang agak sulit sulit masukkan sifatnya itu ya. Di bawah lampunya rumah yang kuning tersebut. Nah, gitu. Nah, gitu untuk latihan 8. Ada pertanyaan dulu boleh silakan. Sedikit Pak Ustadz, Silakan. yang tadi itu min misbahin Mm-mm. munirun ya. Munirun. Itu eh, min misbahin jar majrur, Ya. misbahin kenapa nggak munirin ya? Karena ini bukannya mau subhasifah, misbahin munirin. Oh iya benar benar benar. Benar. Tadi saya Munirun ya. Salam. Benar benar benar. Iya, Min misbahin benar benar. Misbahin Munirin benar. Munirin, ya. Ini sebagai masuk wasifah ya. iya. Karena dia sifat dari misbah ya. Munir itu sifat dari misbah ya. Lampu yang terang. Bukan lampunya terang ya. Hmm. Betul betul. Syukron Pak nih. Oke. Coba bagian sini kita lanjut bawahnya ya. Ini menterjemahkan dalam bahasa Arab ya. Sebuah gunung ya. Katanya adalah jabal. Kemudian kehijauan. Jadi ini sifat ya. Normal aja nih. Jabalun mukhdarun ya. Mukhdarun. Jadi Jabalun mukhdarun ya gunung yang kehijauan. Jadi normal tidak ada ini.
Kemudian di atas gunung hijau, tinggal ditambahkan fokonya ya. Jadi kaidahnya foko jabalin mukhdarin. Nah, jadi karena ada fokonya, jadi harokatnya berubah, tetapi prinsipnya sama ya. Foko jabalin ya mukhdarin. Nah, jadi menjadi kasro. Kalau di atas gunung kehijauannya Indonesia ya, fauko eh, di atas eh, pokok ya, pakai yang pokok ya. Allah juga bisa tapi lebih tinggi yang pokok ya. Pokok Jabalin, Pokok Jabali karena dia menjadi mausuf wasifah ya. Pokok Jabali Indonesia, Indonesia, saya tulis di sini ya. Wait, sini ya. Pokok Jabali ya, karena gunungnya Indonesia menjadi kepemilikannya gunung ya. Jabalil Indonesia 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 Al-Mukhdari Mukhdari ya Mukhdari maaf Fauqal Jabari nah, Indonesia Mukhdari ya kenapa Mukhdari karena Mukhdarinya sifat dari gunung tersebut ya jadi merujuk kepada sifat dari sini kenapa pakai alif lam karena Jabal Indonesia jadi spesifik ya di atas gunungnya Indonesia ya yang kehijauan nah gitu Coba menterjemah kalau mau mensesuaikan dengan kalimat Arabnya gitu ya. Kalau di sini kan bahasa Indonesia di atas gunung kehijauannya Indonesia. Maksudnya Indonesianya menjadi kepemilikan gunung dan hijaunya itu menjadi sifatnya. Fauqa Jabali Indonesia Al-Mukhdari ya. Kenapa Al-Mukhdari? Karena jabalnya. Kemudian yang selanjutnya, nah ini berbeda kalau yang di sini di atas gunung-gunung ya ini bentuk jamak kehijauannya Indonesia ya. Maka ini kalimatnya mirip ya, cuma nanti berbeda di sifatnya. Kalau di sini Jabal berubah menjadi Jibal, Jibali, ya. Di sini Muhdoro menjadi Muhdoroti. Ya, kenapa Muhdoroti? Karena Jibal jamak taksir tidak berakal. Jadi sifatnya juga disesuaikan. Jadi Fauqal Jibali Indonesia Al Muhdoroti. Ya. Atau yang paling bawah pakai sesungguhnya innal jabalah sesungguhnya gunung-gunung hijaunya Indonesia. Nah, ini pakai kaidah tinggal ganti innanya saja ya. Ya, di sini innal jibala ya pakai la ya. Kenapa? Karena dia nasab ya. Innal jibala Indonesia al berarti kita pakai yang perempuan ya. Al khadra ya. Khadra sifatnya tinggal menyesuaikan sifat aja. Innal Jabala Indonesia Khadro'a. Begitu. Ada pertanyaan, monggo, silakan. Ustaz, Indonesia itu ini ya non fleksibel ya? Iya, Indonesia non fleksibel. Jadi semuanya bentuknya sama aja, Oke. mengikuti nanti. Kalau yang Innal Jabala dia nanti menjadi ya itu semua jadi nasab ya karena kepemilikan semua di sini. Jadi jar, mohon maaf. Jadi jar semua. Gunungnya Indonesia, nah gitu. Semuanya jadi jar, bentuknya Indonesia semua sama karena ada alif belakangnya. Indonesia, nah ini non fleksibel. Oh ya. Sama kok Al-Mukhdoro itu tadi saya kurang nangkep. Kenapa jadi Al-Mukhdoro ya? Ya. Al-Mukhdari yang nomor tiga berarti. Iya. Karena Jibal, Jabali. Nah, Kenapa enggak di Gunung Hijaunya kenapa jadi Mukhdoro bentuknya gitu? ya, yang mana tadi? Nomor berapa? Warna hijau kan jadi nomor 3 ya? Kan hijau tuh Akhdoro.
Tapi Ah, di jawabannya jadi al-mukhdoro ya. Agak Al-Mukhdara. nggak Ya. ada ketambahan meme-nya. Ini dari sini. Mukhdara kehijauan. Kalau hijau Oh, memang akhdor ya benar. Akhdor dan khadra. Nah, di sini kan ditulis kosakatanya mukhdara kehijauan. Memang bahasa Arabnya kehijauan tuh mukhdara. oh, iya iya iya. Saya ke skip. Lihatnya di akhir akhdor gitu. Ya, Oke. kalau ini kan hijau aja. Ini akhdar Hmm. dengan khadra ini hijau doang. Ini Oke kehijauan. oke. Siap siap. Syukur, Ustaz. Oke. Ya Pak Ustadz, sedikit yang Hmm? tadi nomor 2, yang di Ya. atas gunung kehijauan itu, Mm-mm. Fauqa, tadi Fauqa ada alnya ya, al Jabali ya. Fauqal Jabalin al Mukdorin. Nah, kalau ini Ya, kaidahnya nggak pakai ini kayaknya. Ini kan karena tidak oh, ada spesifiknya, jadi normal aja. Fauqa oh, jabalin mukhdorin. Nah, sama seperti yang awal nih. Jabalun mukhdorun. Nah, tambahin fauqa, jadi fauqa jabalin mukhdorin. Nah, tidak pakai alif lam karena tidak ada yang menunjukkan dia spesifik gunungnya. oke. Ya, ya. Syukur Ustadz. Ya, Afan. Kalau yang di sini kan dia gunungnya udah spesifik karena ada Indonesia. Jadi Jabali Indonesia gitu ya atau Jabala Indonesia ya itu menjadi spesifik sifatnya jadi spesifik karena ada Indonesianya. Jadi pakai pakai alif lam. Ya, Oke, ada lagi? Monggo, silakan. Nah, untuk ujiannya, insya Allah di model soalnya ada 10 poin tentang benar salah, 20 poin menguraikan 4 properti ism. Nah, yang paling besar bobotnya fragmen dengan jumlah ismiyah ya, 70 poin dan 80 poin dan terakhir menerjemahkan ya, menerjemahkan nanti pilihan ganda. Jadi semuanya basisnya ini give form jadi insya Allah tidak terlalu banyak coret-coret ya. Cuman memahamkan aja. Oke, totalnya ada 200 poin ya untuk nilai kumulatifnya. Nah, ini salah satu bentuk contohnya ya. Ini salah satu bentuk soalnya. Hmm. Nah, ini benar salahnya ya. Di antara kategori semi fleksibel yaitu nama laki non Arab dan nama laki-laki non Arab tanpa lawan gender. Apakah benar? Salah? Nah, itu. Tinggal centang benar salah benar salah. Hati-hati untuk di bagian sini biasanya terkecoh dengan satu kata ganti biasanya. Dan atau nah gitu ya. Atau istilah-istilahnya dimelencengkan sedikit. Nah, ini 4 properti ism ya, menguraikan 4 propertinya seperti apa. Kemudian fragmen ya, apakah fragmen mausuf wa sifa ya, kemudian jar majrur, ism syaron ya, dijabarkan ya. Hati-hati untuk di bagian sini nanti kalau ada yang berperan ganda dicentang dua-duanya gitu ya. Misalkan misalkan ya sebagai mudhof dan juga sebagai mudhof ilaih. Nah, dua-duanya jangan lupa dicentang. Kemudian menguraikan jumlah ismiyah, ya. Apakah mubtada, khobar, mutalib bil khobar. Nah, kalau dalam rangkaian besar, apakah ada mubtada kecilnya atau khobar kecilnya. Kemudian terakhir menerjemahkan. Nah, ini ditunjukkan bahasa Indonesia, nanti ditampilkan pilihan bahasa Arabnya. Kira-kira yang mana yang tepat gitu ya. Itu insya Allah model soalnya kurang lebih seperti ini. Nah, nanti kita akan mulai insya Allah pekan depan nih. Baik, cukup insya Allah. Ada pertanyaan barangkali sebelum kita cukupkan. Cukup, belum ada. Insya Allah pekan depan ya, saya mulai share mungkin soal-soalnya jam 5-an gitu ya. Nanti saya buka Zoom juga. Kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan boleh disampaikan di Zoom. Batas pengerjaannya maksimal 2 jam begitu ya. Boleh dikerjakan. Jadi sampai jam 7 boleh nanti ya tahu maksimalnya.
Tapi kalau ada yang berhalangan boleh disampaikan, misalkan apa namanya, di lain waktu boleh juga, nanti dalam waktu seminggu tersebut boleh diajukan. Taib, syukran jazakumullah khairan ala istimewa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah pada kita semua dan kesabaran insyaallah ya dalam setiap eh, pembelajaran ini. Mudah-mudahan Allah eh, berikan husnul khatimah insyaallah. Kita cukupkan dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Pak Ustaz. Terus Assalamualaikum.